Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amalia Lubis dengan NIM 41911511002. Saya dari kelas Pendidikan IPA B 2019. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi penting yang dapat menghubungkan seseorang dengan yang lainnya. Di dalam bahasa, ada yang dinamakan bahasa baku dan non-baku. Jadi, pada video ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Bahasa Indonesia Baku dan Non-Baku beserta cirinya. Oke, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa pokok atau bahasa standar yang mana ketetapan dan kebenarannya itu sudah ditetapkan oleh negara. Baku berarti bahasa tersebut sudah tidak dapat lagi diubah setiap saat. Pada penggunaannya, bahasa baku ini lebih sering digunakan pada sistem pendidikan negara, pada urusan-urusan kantor yang resmi, dan juga pada semua konteks yang bersifat resmi. Lalu, apa ciri-ciri bahasa baku? Jadi bahasa baku memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia tidak terpengaruh oleh bahasa daerah. Iya, jadi apabila dia terpengaruh oleh bahasa daerah, itu dia tidak lagi dinamakan bahasa baku, tetapi sudah masuk ke dalam bahasa non-baku yang akan nanti saya jelaskan. Nah, yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ya, jadi apabila kita menyampaikan bahasa dengan baku, itu tidak kita campur lagi dengan bahasa Inggris maupun sebaliknya. Yang ketiga, bukan termasuk ragam bahasa percakapan sehari-hari. Jadi maksudnya, bahasa baku ini ialah dia tuh sangat bersifat formal. Karena dia tidak memakai bahasa kita di rumah atau bahasa kita sehari-hari atau yang lebih disebut adalah bahasa ibu. Yang keempat, pemakaian imbuhannya secara eksplisit. Maksud dari eksplisit ini adalah secara langsung atau secara tegas. Yang terakhir adalah pemakaian yang sesuai konteks. Jadi pemakaian bahasa baku ini memang harus sesuai konteks karena yaitu tadi seperti yang saya katakan digunakan pada acara-acara resmi atau acara-acara pada pendidikan seperti itu. Jadi apa saja sih contoh bahasa baku atau contoh-contoh kalimat baku? Nah, banyak sekali ya contoh-contoh bahasa baku atau kalimat baku, tapi saya akan memberikan contohnya sedikit. Itu seperti saya membeli cabai di pasar, atau bisa juga harga cabai terus saja melambung. Oke, jadi apa sih bahasa non-baku ini? Bahasa non-baku adalah bahasa yang berkode berbeda dengan bahasa baku. Karena bahasa ini dipergunakan pada lingkungan yang tidak resmi. Bahasa ini juga digunakan pada saat situasi santai dengan keluarga, santai dengan teman, atau pada saat kita pergi ke pasar, atau juga pada saat kita menulis buku-buku pribadi. Nah, jadi memang bahasa ini tuh dikatakan adalah bahasa yang non-formal karena menggunakan bahasa keseharian kita, atau bisa dibilang bahasa baku ini adalah bahasa ibu. Oke, yang selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa non-baku. Bahasa non-baku ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, walaupun bahasanya terlihat berbeda, tetapi bahasa non-baku ini juga memiliki arti yang sama seperti bahasa baku. Yang kedua, bahasa non-baku ini dapat terpengaruh oleh zaman. Ya, jadi apabila zamannya lagi sedang tren-trennya bahasa seperti itu, maka juga akan mengikuti trennya zaman. Seperti contohnya kemarin lagi trennya bahasa gak suka gelai. Iya, jadi gelai itu artinya gak like ya. Iya, memang bahasanya itu seperti berbeda, tapi artinya itu tetap sama. Artinya itu tidak like. Yang ketiga adalah bahasa non-baku ini dapat terpengaruh oleh bahasa asing. Ya, jadi penggunaan kalimatnya itu bisa dicampur-campur dengan bahasa seperti bahasa Inggris. Lalu apa saja sih contoh dari bahasa non-baku itu? Tentu saja sangat banyak contoh dari bahasa non-baku, terutama pada
bahasa yang kita gunakan sehari-hari pada di rumah. Nah, itu semua merupakan contoh dari bahasa non baku. Atau seperti tadi, kalau di bahasa bakunya tadi saya beri contoh, harga cabai terus saja melambung. Nah, apabila dijadikan bahasa yang tidak baku akan menjadi harga cabai terus saja melambung. Ya, karena cabai merupakan bahasa yang tidak baku tetapi memiliki arti yang sama dengan cabai. Cabai dengan cabai itu ialah sama. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah pengertian dari bahasa baku dan non baku beserta ciri-ciri dan contohnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa baku itu adalah bahasa yang formal yang dipakai pada acara resmi, sedangkan bahasa non baku adalah bahasa yang tidak formal atau yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Atau bisa dikatakan bahasa non baku itu adalah bahasa ibu. Oke, baiklah, berakhirlah video saya kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.